Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma allimna ma yanfa'una warfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustazah Fina mohon maaf perubahan jam untuk bulan April ini karena sorenya Ustazah Fina ada kelas sendiri ya. Jadi nggak apa-apa ya, dimulai ba'da maghrib ya. Baik, waktu itu Ustazah udah kasih latihan soal fikih. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Barakallahu fikum sudah pada mengerjakan, ya. Dan apa namanya salahnya juga hanya satu, bahkan banyak yang benar semuanya. Ya, salah satu aja atau dua seperti itu. Ya. Dan Alhamdulillah berarti adik-adik insya Allah Ustazah anggap nangkep ya penjelasan Ustazah Vina ya. Nah, kita bahas sebentar ya, bahas sebentar sebelum kita belajar kitab Mabadik Fiqhiyah, melanjutkan kitab Mabadik Fiqhiyahnya. Baik. Yang nomor satu, apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Ya, waktu itu apa jawabannya, Kakak Alfia? Sunnah. Eh, Coba diperhatikan lagi apabila dikerjakan dapat pahala. Oke, sunnah juga dapat pahala. Tapi apabila ditinggalkan mendapat dosa. Kalau sunnah itu nggak berdosa, Oh, wajib, wajib. wajib. Ya, oke, bagus. Ahsanti. Kemudian nomor dua, apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Nah, ini baru apa, Kalvia? Sunnah. Sunnah, oke ya. Jadi perlu difahami antara wajib dengan sunnah, oke ya. Kalau sholat 5 waktu yang kita kerjakan setiap harinya itu wajib atau sunnah? Wajib. Wajib, betul. Kak Alfia tahu nggak sholat yang termasuk sholat sunnah? Sholat. Enggak. Setelah sholat fardu kan ada sholat. Coba sebutkan dulu sholat fardu apa saja? Yang 5 waktu itu, 5 kali dalam sehari apa saja? Fajar. Subuh. Eh, Oke, subuh. duhur. Duhur. Oke, Asar. asar, Maghrib, isya. maghrib, isya. Nah, itu, oke, itu ada sholat yang dampingin, yang mengiringin sholat 5 waktu itu ada sholat sunnah yang ngiringin sholat 5 waktu itu. Itu dinamakan sholat sunnah rawatib. Yuk ditulis yuk. Sholat sunnah rawatib. Nah, yaitu apa sholat sunnah rawatib itu? Yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Oke? Nah, oke. Kalau Ustazah, misalnya nanti insya Allah kapan-kapan kita bahas di sholat sunnah. Ini untuk ini aja, maklumat aja. Ada namanya sholat sunnah, ba'diyah, qobliyah dulu. Qobliyah atau sholat sunnah rawatib. Qobliyah ya, qobliyah. Oke. Kemudian ada sholat sunnah ba'diyah. Nah, sholat rawatib itu dinamakan sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah. Oke ya? Nah, sholat sunnah qobliyah itu qobel itu yang dikerjakan sebelum sholat fardu. Nah, contoh sholat sunnah qobliyah subuh, sholat sunnah
Qobliyah subuh. Nah, oke. Nah, kalau ada qobliyah, ada ba'diyah. Ba'diyah itu yang dikerjakan sesudah sholat fardu. Contoh, sholat sunnah ba'diyah maghrib. Nah, oke, ini nanti ada pembahasannya ini buat pengetahuan adik-adik. Oke, jadi sholat yang dihukumi sunnah dalam arti kalau adik-adik ini mengerjakan dapat pahalanya, kalau tidak ya nggak apa-apa, nggak berdosa. Itu banyak macamnya, ya. Mungkin ada 33 sholat sunnah atau mungkin lebih. Oke, nah di antaranya adalah sholat sunnah rawatib ini. Sholat sunnah rawatib itu ada sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah. Qobliyah dikerjakan sebelum sholat fardu, sunnah ba'diyah dikerjakan sesudah sholat fardu. Bisa difahami insya Allah? Iya, baik. Kemudian nomor 3, terima kasih Kak Alfiah. Nomor 3, rukun Islam ada, yuk Kak Bang Fatih, rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada 5. Oke, tolong sebutkan. Em, eh, Syahadat, syahadat, baca syahadat. syahadat, saum Ramadan, Eh, Berurutan dulu. Rukun kedua itu sholat. sholat, Oke, terus saum Ramadan, oke, zakat, terus oke. hajjul bait. Ahsanta, terima kasih. Rukun Islam ada 5. Jangan kebalik loh ya. Rukun Islam ada 5. Dan wajib tahu. Kita wajib tahu kalau rukun Islam ada 5. Baik. Kemudian masih Bang Fatih. Jumlah rakaat sholat fardu dalam sehari. Yuk, gampang. 17. 17 rakaat. Kita setiap harinya mengerjakan 5 kali ya sholat dalam sehari. Rokaatnya seluruhnya adalah 17. Oke, ada 17. Oke, Bang. Baik. Kemudian, terima kasih ya Bang Fatih. Kemudian, yuk Kak Malika, fardunya wudhu. Fardunya wudhu. Ada. Fardunya wudhu ada 6. Nah, fardunya wudhu ada 6 Kak Malika. Ya, harus hafal, harus tahu. Jangan salah ini. Ini ada beberapa yang salah nih fardunya wudhu. Oke, fardunya wudhu ada 6. Ya, bukan ada 4, bukan, tetapi 6. Baik, coba tadi yang menyebutkan fardunya wudhu ada 6 siapa? Abang Hafi Hafiz. Ustazah. Hah? Kakak Zahra. Kan Ustazah. Siapa tadi yang bilang ada 6 tadi? Hafiz Ustazah. Ya, Hafi. Oke, Abang Hafi coba sebutkan. Lihat, Oke, didengerin Kak lihat, Malika ya. Nanti Kak Malika membasuh, sebutkan ulang. Yuk. lihat, membasuh tangan sampai siku, membasuh wajah, Berurut tuh. Loh, habis niat kok mencuci tangan sampai siku? Habis niat lihat, membasuh wajah. membasuh wajah. Bagus. Setelah itu Terus. membasuh tangan sampai siku. Oke. Setelah itu sebagian kepala, Mengusap mengusap sebagian sebagian kepala. kepala. Ya, Nah, itu mengusap. Ada kata mengusapnya. Oke. Kemudian. ya, saya itu membasuh kaki sampai mata kaki. Kedua kaki sampai Dua mata. kaki sampai mata kaki. Ya, Saya itu keenam tertib. tertib, yaitu berurutan. Terima kasih Abang Hafi. Yuk, Kakak Malika diulangi. Fardunya wudhu ada? Ada 6. Yuk, sebutkan. Satu. Pertama niat, Oke. terus membasahi wajahnya. Bukan membasahi. Membasahi Oh, itu berarti cuma dikasih air dikit aja, yang penting dibasahin. Membasuh. Oke, membasuh. meratakan wajah ini, wajah kita dengan air kayak gini nih. Nah, kita apa? Ambil airnya dulu kalau pakai keran kayak gini, kemudian kita basahin.
dibasuhkan, kemudian kita ratakan. Oke, semuanya rata. Baik, yuk membasuh Oke. wajah, kemudian yang ketiga, Terus membasuh tangan sampai siku. kedua tangan sampai siku, baik. Keempat, Terus mengusap kepalanya mengusap sebagian kepala. Ingat, yang bagian difardukan kepalanya. itu sebagian saja. Kalau mau sunnahnya bisa seluruhnya. Oke, Kak Malika? Baik, Oke. yuk. Terus habis itu yang membasahi kaki, yang mengusap, Membasuh membasuh kedua kaki sampai kedua kaki kaki sampai sampai mata kaki. mata kaki. Terus yang terakhir, Tertib. tertib. Wajib hafal ya, Kak Malika ya. Ya, Kenapa ya Tante. kok saya suruh wajib hafal? Karena kalau kita nggak mengerjakan yang 6 itu di dalam wudhu, maka wudhu kita nggak sah. Kalau nggak sah wudhu kita, sholat kita nggak sah. Oke? Jadi 6 itu wajib kita hafal, nanti selebihnya sunnahnya. Baik? Kemudian, nah ini yuk Kak Malika yuk nomor 6 yang termasuk fardunya wudhu. Yuk, tadi kan sudah disebutkan. Niat. Niat, Ahsanti, terima kasih. Kemudian yang nomor 7 Kak Aisyah Mutia yang termasuk sunnahnya wudhu. Mengucap bismillah. Mengucap bismillah. Coba sebutkan lagi apa sunnahnya wudhu. Mengucap bismillah. Basuh dua telinga, Mm-mm. istinsyak, jenggot yang tebal, menyela jari-jari, mendahulukan kanan dari yang kiri, taslith, mualat, dan berdoa. Oke, terima kasih. Jadi banyak ya, sunahnya wudhu banyak. Di antaranya ini nih yang nomor 6 ini. Udah Ustazah sebutkan kumur-kumur, mengusap telinga, berdoa setelah wudhu, ya. Kemudian mengucap bismillah, oke ya. Dan apa namanya, mendahulukan yang kanan dari yang kiri, ya. Kemudian dikerjakan sebanyak 3 kali, 3 kali. Itu sunnahnya wudhu. Baik, terima kasih. Kemudian yang kedelapan, yang tidak termasuk membatalkan wudhu. Yuk, di sini ada siapa? Open video ya, biar Ustazah tahu. Ini, yuk, sekarang ada Kak Mariam, yuk, Kak Mariam. Yang tidak termasuk membatalkan wudhu. Nomor 8, coba. Mana Kak Iyam? Iya. Mm-mm, yuk. Yang tidak termasuk membatalkan wudhu kira-kira apa? Minum. Ini dibaca coba jawabannya. Buang air kecil. Ketika Kak Iyam udah wudhu kemudian pipis, batal nggak wudhunya? Batal. Oke ya. Kalau buang air kecil batal, apalagi buang air besar batal. Oke ya, harus wudhu lagi. Tahu kan buang air besar, Kak Iyam, Kak Mariam? Tahu. Oke. Kemudian pingsan. Pingsan itu hilang akalnya. Nah, kalau sudah wudhu kemudian pingsan berarti apa? Batal batal juga. Nah, tinggal yang terakhir minum. Minum berarti tidak. Ya, dari keempat ini yang tidak membatalkan wudhu adalah minum. Ingat-ingat Kak Yam, minum, makan itu tidak membatalkan wudhu. Oke ya? Kalau pingsan, gila, pokoknya yang menjadikan akal kita hilang. Oke? Tapi Ustazah, Itu kalau makan daging unta itu batal kan ya, wudhunya? enggak. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak. Waktu itu pekan lalu sudah Udah saya keluar bang Ado. sampaikan yang membatalkan wudhu ada 4 atau 5. Jadi memakan daging unta tidak termasuk batal wudhu, tidak. Oke ya? Dalam mazhab Hambali membatalkan wudhu, tetapi dalam mazhab Syafi'i yang kita pelajari tidak membatalkan wudhu. Oke? Dan itu pendapat mayoritas. Oke ya? Jadi tidak membatalkan wudhu makan daging unta. Oke, insya Allah bisa difahami. Makanya ke pekan lalu di apa namanya diingat-ingat lagi ya. Oke, nanti sudah ulangi lagi apa saja yang membatalkan wudhu.
Baik. Terima kasih Bang Hafi, Kak Mariam. Kemudian yang tidak termasuk najis di bawah ini. Yo, ada siapa di sini? Air liur. Yo, Abang Walden mau mencoba? Abang Walden. Baik, Abang Zaidan mau mencoba jawabannya. Mana Abang Zaidan? Oke, Kakak Zahra. Yuk, Kakak Zahra Hafizah. Yang tidak termasuk najis di bawah ini adalah Air liur. air liur. Oke ya, air liur. Kira-kira apa lagi ya yang kelihatannya jijik tapi ternyata nggak najis? Ingus, nah, yang keluar dari hidung itu juga nggak najis. Apalagi yang keluar dari telinga, ya kan? Apa itu istilahnya itu? Itu juga nggak najis. Oke ya. Kemudian ya, masih Kak Zahra nomor 10 jenis air di bawah ini yang dijadikan bersuci. Nah, ini ada yang kebalik ya. Ada yang masih belum apa namanya bisa membedakan. Baik, jenis air di bawah ini yang bisa dijadikan bersuci Kak Zahra, kira-kira air mutlak atau air najis atau air mustakmal Air atau air mutlak. mutaghayyir ya, air Air mutlak. mutlak. Baik, air mutlak waktu itu apa saja? Kaidahnya apa? Masih ingat nggak kaidahnya? Kaidah air mutlak. Air mutlak itu air yang masih murni, yang belum bercampur apapun. Kaidahnya ditulis yuk. Air apa saja? Oke, air. Ustazah Alfia tahu. Ya, oke, air yang turun. Yuk, dari. Yuk, siapa Kak Alfia mau mencoba nggak apa-apa? Air yang turun dari apa? Dari langit, air hujan, air Oke. sungai, Ya, air yang turun dari langit nggak mungkin air sungai, sayang. Air. air hujan, air hujan. Oke, air hujan. Ya, kaidahnya ini doang. Sebentar, ditulis ya. Air yang turun dari langit dan yang keluar dari bumi, ditulis. Itu air mutlak. Oke ya. Air yang turun dari langit dan yang keluar dari bumi, itu air mutlak. Oke. Dihukumi suci mensucikan atau kita bilangnya tohir mutohir. Tohir, mutohir. Oke ya. Jadi di sini pertanyaannya jenis air di bawah ini yang bisa dijadikan bersuci. Ingat yang bisa dijadikan bersuci itu adalah atau itu hanya air mutlak. Oke. Bersuci di sini seperti wudhu, mandi wajib, ya, menghilangkan najis itu namanya bersuci. Oke. Baik, kalau cuci baju biasa itu bukan bersuci dalam istilah fikih, ya. Itu hanya mencuci biasa saja. Kalau bajunya ada najisnya, baru dibilang bersuci. Baik. Oke, ada namanya air najis. Itu jelas nggak boleh dipakai untuk bersuci. Air mustakmal, air yang sudah atau bekas wudhu ya atau mandi wajib ya ditadah ya kan airnya itu ditadah itu dinamakan air mustakmal yang tadi sudah dipakai untuk mandi wajib dan wudhu. Oke. Air mutaghayyir adalah air yang sudah berubah, yang tadinya mutlak sudah bukan mutlak lagi. Namanya sudah bukan mutlak lagi, ya, melainkan apa tergantung dicampurkannya apa. Baik. Kemudian ada air yang sudah tercampur dengan benda suci seperti air teh. Yuk, Kakak Zahra tadi masih. Air apa yang sudah bercampur dengan benda suci yaitu seperti air teh? Dinamakan A- Air mutaghayyir. air mutaghayyir ya mutaghayyir itu artinya yang sudah berubah wujudnya sudah berubah ya tapi tercampur dengan benda suci ya terima kasih Kak Zara kemudian yang tidak termasuk tanda balik nah ini ada yang masih belum apa namanya paham ya ada yang masih belum paham ada yang masih salah dan ada yang bilang saya belum paham untuk nomor 12 Ustazah Vina baik di sini
Nanti Ustazah sampaikan lagi Semoga bahwasanya kasih tahu. ditulis. Yuk, ditulis tanda Kasih balik. tahu. Tanda balik ada tiga. Yuk, ditulis tanda balik ada tiga. Yang pertama adalah keluar mani bagi laki-laki dan perempuan. Oke. Di usia ditambahin di usia 9 tahun. Ya. Kalau ada anak laki-laki dan anak perempuan keluar mani di usia 9 tahun, ingat 9 tahun komariah. Jadi ditulis di sini ya. Ya, keluarnya mani bagi laki-laki dan perempuan di usia 9 tahun komariah. Ingat komariah bukan 9 tahun Masehi. 9 tahun Komariah itu adalah ya bulan-bulan Hijriyah yang sudah kita hafal bersama. Oke, itu tanda yang pertama, tanda balik yang pertama. Dicatat. Kemudian yang kedua, keluarnya darah haid bagi perempuan juga di usia 9 tahun ya. Ini minimal usianya ya, minimal usianya di usia 9 tahun Komariah. Keluarnya darah haid bagi perempuan di usia 9 tahun Komariah kurang 16 hari. Kurang 16 hari. Ini minimal usianya. Oke, ditulis ya Kak Hafsah ya. Kakak Hafsah. Oke, didengerin kan Kakak Hafsah? Ya, Oke, ini tadi Ustazah Vina ngomongin tentang apa ini? Tentang tanda balik. Ditulis Kak Hafsah. Tiga tanda balik. Yuk, tiga tanda balik. Ini ditulis nih, tiga tanda balik. Yang pertama adalah keluarnya mani bagi laki-laki dan perempuan di usia 9 tahun komariah. Kemudian, yang kedua keluarnya darah haid bagi perempuan di usia 9 tahun komariah kurang 16 hari. Oke, nah kalau dari usia 9 tahun, kemudian 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, enggak juga keluar darah dan enggak juga keluar mani, maka genap usia 15 tahun komariah, ya, itu sudah dihukumi baligh, meskipun enggak keluar mani ataupun keluar haid. Bisa difahami insya Allah usia 15 tahun ini, ya. Nah, bedanya kalau keluar mani, maka dia balik nih. Tapi habis itu dia harus mandi wajib. Harus mandi wajib. Tidak cukup berwudu. Sebelum sholat tidak cukup berwudu. Harus mandi wajib terlebih dahulu. Kemudian, bagi perempuan yang keluar darah haidnya di usia 9 tahun atau lebih, setelah selesai darahnya, berhenti darahnya, dan dicek benar-benar bersih, maka wajib mandi. Oke. Nah, adapun yang usia 15 tahun ini, maka tidak ada kewajiban mandi. Ya, nggak perlu mandi karena dia nggak keluar darah haid dan nggak juga keluar mani. Bisa difahami ya? Jadi di sini, yuk Kak Hafsah, nomor 12 yang tidak termasuk dari tanda balik. Berarti apa Kak Hafsah? A atau B? Kak Hafsah, Kak Hafsah, Hafsah, Hafsah. ya, Iya, kok nggak merhatiin ustazahnya? merhatiin. Yuk, yang tidak termasuk tanda balik nomor 12, yuk, apa jawabannya? A atau B atau C atau D? D. D. Berarti genap apa? Coba dibaca. Genap usia 20 tahun komariah bila tidak keluar mani maupun keluar haid. Baik. Kalau yang C, genap usia 15 tahun komariah, kalau nggak keluar mani atau keluar haid, kira-kira wajib mandi atau tidak? Tidak, Tidak. Kenapa? karena belum dapat. Belum dapat apa?
yang nggak keluar Haid. mani dan nggak ada darah haid. Nggak ada yang mewajibkan untuk mandi wajib. Oke ya, tetapi dia sudah dianggap balik. Oke, diperhatikan ya Kak Afsa ya. Baik, terima kasih Kak Afsa. Kemudian minimal usia perempuan keluar darah haid baru aja sudah sampaikan. Yuk, kira-kira apa ini jawabannya? A atau B atau C atau D? Ayo di unmute dulu. A. A, oke. Kemudian yang tidak menyebabkan mandi wajib. Nah, di sini ya. Kira-kira apa nih? A, B, Tidur. C, D. Tidur. Oke. Kemudian 15 bulan Syakban dan Syawal. Ramadan, Syakban, Syakban. Syakban dan Syawal. Syakban dan Syawal. Syawal. Oke, sekarang Ustazah tanya di sini ada siapa di sini? Abang Zaki. Mau mencoba Abang Zaki atau Abang Abid? Mau mencoba Abang Abid? Apa? Iya, Iya, Abang Abid. Syawal, ya. bulan antara Syawal dan Zulhijjah. Kira-kira bulan apa yang di tengah di sini? Ini ada Syawal yang A ini, Syawal dan Zulhijjah. Ini ada tengah-tengah sebenarnya. Between Syawal and Zulhijjah itu ada bulan apa? Abang Abid? Zulqadar. Eh? Zulqadar? Zulqa'dah. Oke ya? Iya, Zulqa'dah. Zulqa'dah. Ya. Ya lagi. Jumadil awal dan Rajab. Kira-kira apa tengah-tengahnya? Jumadil awal dan Rajab. Jumadil akhir. Jumadil akhir, Masya Allah. Kemudian Muharram dan Robiul awal. Tengah-tengahnya apa kira-kira? Safar. 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 Ya, Safar. Coba Abang Abid hafal nggak 12 bulan Hijriah? Enggak. Baik, yuk ditulis bareng yuk. Ada 12 bulan Hijriyah berurutan. Harus hafal semuanya yang di sini. Muharram. Yuk ditulis. Safar. Yolah, maaf. Bentar, bentar. Muharram, Safar, kemudian Robiul awal. Abang Abi ditulis oke? Robiu, Robius, Sani, Robiul awal, Robiul Sani, atau Robiul akhir, nggak apa-apa. Robiul, Robiul Sani atau Robiul akhir. Oke, kemudian Jumadil awal, Jumadil, Jumadis Sani, Jumadis Sani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, kemudian Zul, bukan Zul Qadar ya, Zul Qa'dah, kemudian Zul Hijjah. Ditulis ya, Abang Abi ditulis ya. Iya. Baik. Nih, 12 bulan Hijriyah. Baik. Oke. Sudah, ditulisnya sudah? Belum Ustazah. Oke, ditulis dulu. Sambil menulis, coba sekarang. Yuk, Abang Roshid, yuk, ikutin Ustazah Fina, yuk. Muharram, Muharram, Safar, Safar, Robi. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumad
Dit sa- Sani atau Jumadi Jumadil akhir boleh. Oke. Rajab, Oke. Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulqa'dah. Dzulqa'dah, Ulangi lagi. Oke. Dzulqa'dah, Kemudian, Dzulhijjah. Masya Allah, pintar sekali. Ya, 12 bulan Hijriyah. Oke ya. Baik. Nanti Rashid hafalkan Ustazah. Oh iya, Masya Allah. Terima kasih. Baik. Udah ditulis semuanya ini? Yang lainnya? Sudah Ustazah. Oke. Abang Abid udah? Kak Alfia udah, Kak Udah. Alfia? Udah. Oke. Nggak main-main di chat, nggak mau ya. Di chat nggak mau ya, nggak buat untuk main-main di sini. Mas Rafa, please. Oke. Baik. Ini sudah stop. Kemudian share screen. Baik. Baik, kita mulai kitab kita. Namun tadi kita belum baca surat Al-Fatihah bersama ya. Kita baca surat Al-Fatihah sebentar agar apa yang kita pelajari mendapat barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan kita dimudahkan oleh Allah untuk memahami pelajaran pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Maliki yaumiddin. yaumiddin. Iyyaka na'budu wa Iyyaka na'budu iyyaka wa iyyaka nasta'in. nasta'in. Ihdinas Ihdinas siratal siratal mustaqim. mustaqim. Siratal ladzina an'amta Siratal alaihim. an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim Ghairil waladdallin. Amin. Amin. Baik. Murojaah sebentar, waktu itu pembatal wudhu. Ingat-ingat di dalam madhab Syafi'i yang membatalkan wudhu itu ada 5 atau 4 juga boleh karena tidur nanti dimasukkan ke hilangnya akal. Kalau tidur sudah, ya akal kita sudah nggak bersama kita. Oke ya. Jadi ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5. Diingat-ingat. Nah di lima ini yang harus kita ingat nanti kalau misalnya ada seperti tadi pertanyaan Abang Hafi, memakan daging unta batal enggak? Ya, ini enggak ada di 5 ini ya, berarti tidak membatalkan wudhu. Baik, yang pertama yaitu keluar sesuatu yang keluar dari salah satu jalan kemaluan, baik kemaluan depan atau belakang, ya. Kalau dirasa kok ada sesuatu yang keluar nih, ya kan, maka itu batal wudhunya. Oke ya, mau dia kentut, pipis, pup, ya, atau keluar sesuatu yang lainnya. Ya, selama memang keluar dari jalan kemaluan, maka batal wudhu. Kemudian yang kedua yaitu tidur, ya, tidur yang sudah sudah terlelap, ya, sudah terlelap. Tapi di sini dibilangnya itu tidur yang dalam keadaan nggak mutamakin, dalam arti kalau kayak gini, Ustadzah duduk, ini duduknya ini mutamakin. Kemudian kalau duduk kayak gini ngantuk dan Ustadzah masih posisi seperti ini, ya, maaf, kedua pantatnya masih nempel di atas di kursi atau di lantai, maka ini tidurnya nggak membatalkan wudhu. Ya, kalau sudah kayak jatuh kayak gini, sudah nggak nempel lagi pantatnya, maka itu tidurnya sudah membatalkan wudhu. Bisa difahami ya? Kemudian yang ketiga yaitu hilangnya akal. Ya, hilangnya akal itu bisa karena bisa mabuk, oke, atau gila, atau pingsan, oke. Yang jelas ketika akalnya hilang, ya, berarti dia apa namanya wudhunya batal. Kemudian yang keempat yaitu bersentuhannya kulit, ya, laki-laki dan perempuan, ya, yang bukan mahram. Diingat-ingat yang bukan mahram.
Waktu itu sudah kita ketahui mahram itu adalah perempuan yang haram dinikahi. Oke, nanti kita akan sebutkan siapa saja sih. Ya, kapan-kapan ada pembahasannya. Insya Allah perempuan yang haram dinikahi. Tapi salah satu contohnya ya seperti ibu. Ya, ibu haram dinikahi oleh anak laki-lakinya. Maka kalau anak laki-lakinya bersentuhan kulitnya dengan ibunya, maka tidak membatalkan wudhu. Contohnya lagi, anak perempuan kepada ayahnya. Oke, anak perempuannya tidak boleh dinikahi oleh ayahnya. Oleh karena itu, kalau bersentuhan kulitnya, ya kan, maka tidak membatalkan wudhu. Contohnya lagi yaitu apa? Kakak kakak laki-laki dengan adik perempuannya. Oke? Adik perempuan atau kakak perempuan tidak boleh dinikahi oleh adik laki-lakinya atau kakak laki-lakinya. Maka kalau bersentuhan tidak mengapa atau tidak batal wudhunya. Mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian yang kelima yaitu menyentuh kemaluan kemaluan kita ya, kemaluan manusia dengan ini telapak tangan bagian dalam, batin. Batin telapak tangan ini yang namanya batin. Oke ya. Nah, kalau kita menyentuh kemaluan kita dengan telapak tangan tidak ada penghalangnya, ya, maka kalau kita sudah berwudu, maka batal wudunya. Bisa difahami ya? Ini harus diingat-ingat pembatal wudhu. Oke? Nah, kalau sudah batal wudhunya, maka tidak diperbolehkan atau haram, ya, dilarang untuk sholat. Nggak boleh. Oke ya, kalau sudah batal wudhunya nggak boleh sholat. Nah, kalau sudah waktunya sholat, ya mau nggak mau harus wudhu lagi. Oke? Kemudian tidak diperbolehkan juga dengan tawaf, ya. Sama, karena tawaf sama seperti sholat. Ya, bedanya kalau tawaf itu boleh ngomong, kalau sholat tidak boleh ngomong. Oke. Kemudian yang tidak diperbolehkan kalau batal wudhunya yaitu menyentuh mushaf, memegang mushaf, atau membawanya. Itu tidak diperbolehkan. Oke ya, diingat-ingat ya. Jadi yang tidak diperbolehkan kalau kita batal wudhunya yaitu sholat, tawaf, menyentuh mushaf, dan membawanya. Baik, nah sekarang kita masuk kepada al-ghuslu. Ya, al-ghuslu. Oke, al-ghuslu itu mandi. Kalau waktu itu pekan lalu bahasnya wudhu, sekarang bahasnya al-ghuslu, mandi. Oke. Mandi, kita tahu ya semuanya ya. Masya Allah kita pun setiap hari hampir mengerjakan mandi, oke ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah mandi wajib ya, atau istilahnya mandi besar. Ya, bukan sekedar mandi, bukan ya, tetapi mandi wajib atau mandi besar. Yaitu membasuh apa? Ditulis membasuh seluruh badan. Yuk, namanya mandi yaitu ditulis. Mandi yaitu membasuh seluruh badan. Yuk, ditulis. Mandi adalah membasuh seluruh badan dari atas kepala sampai kaki. Oke, sampai kaki. Jadi seluruhnya harus dikenakan air. Itu yang dimaksud dengan mandi. Oke ya, mandi wajib di sini. Ya. Dan ditulis mandi adalah Kakak Hafsah. Mandi adalah membasuh seluruh badan dari atas kepala sampai kaki. Itu namanya mandi. Oke. Baik. Kemudian, nah ini, kalau wudhu ada fardunya wudhu. Mandi pun juga ada fardunya. Fardunya mandi berapa nih? Ya, di sini disebutkan fardunya mandi ada 3. Oke, fardunya mandi yang wajib
ada 3. Oke, yang pertama yaitu niat. Nah, ini yang membedakan antara mandi wajib dengan mandi yang biasa yang kita kerjakan sehari-hari. Itu mandi biasa. Kalau nggak ada niatnya ya mandi biasa saja. Oke, yang hukumnya mubah. Mau kamu mandi, mau tidak, ya terserah, ya. Oke ya. Nah, itu kalau nggak ada niatnya ya mubah jatuhnya. Tapi kalau ini adalah mandi wajib, ya. Nanti disebutkan apa saja yang menyebabkan mandi wajib. Apa saja yang menyebabkan mandi wajib. Oke ya. Yang pertama ini fardunya wudu, fardunya mandi dulu ada 3. Yang pertama niat, diingat-ingat. Niat. Wudhu juga ada niatnya, mandi juga ada niatnya. Niatnya apa? Nanti ini disebutkan nih di question yang selanjutnya. Oke, udah ditulis fardunya mandi, yang pertama niat, kemudian fardunya lagi yang kedua yaitu menghilangkan najis. Nah, kalau ada najisnya dihilangkan dulu, oke ya. Dihilangkan terlebih dahulu. Nah, kalau di kitab-kitab yang lain mungkin disebutkan fardunya wudhu, fardunya mandi hanya ada 2 saja. Karena menghilangkan najis itu masuk ke membasuh seluruh badan dengan air. Nah, itu nanti otomatis najis pun juga hilang. Kayak gitu. Oke ya, hanya saja di kitab ini Mabadi' Fiqhiyah disebutkan 3. Ya. Nah, 3, tapi di kitab-kitab lain ada yang banyak yang menyebutkan hanya 2 saja. Bisa difahami ya? Nah, yang ketiga di sini yaitu mengguyurkan air, membasuh air ya ke seluruh badan sampai kulit-kulitnya ini harus terkena. Oke? Kulit kepala, rambut, badan kita harus terkena air semuanya. Ya. Kalau ada bagian yang tidak terkena air, maka tidak sah mandinya. Oke? Tidak sah mandinya. Oke ya. Nah, air ini kira-kira untuk mengguyur air ke seluruh badan, kira-kira pakai air apa? Jenis air apa? Abang Fatih, kira-kira pakai jenis apa ketika mengguyurkan badan, mengguyurkan air ke badan, ke seluruh badan. Kira-kira pakai jenis air mutlak atau air mustakmal atau air najis atau air mutaghayyir. Air mutlak. Air mutlak, oke ya? Karena kita ini lagi mandi wajib, oke ya? Mandi wajib, maka airnya pun juga harus air mutlak yang suci dan bisa dipakai untuk bersuci. Baik, oke ya, jadi ada 3 ya. Ingat-ingat ya, fardunya mandi ada 3. Ya, boleh menyebutkan 2 juga boleh. Oke ya. Kalau di sini 3 juga boleh. Yang pertama niat. Oke. Nah, niatnya bagaimana? Nah nih, yuk dibaca bareng-bareng. Nawaitul ghusla. Nawaitul Ghusla. husna. Lirofil. Lirofil. Hadatsil akbari. Ya. Lillahi ta'ala. Boleh ditambahin fardhu lillahi ta'ala. Boleh. Tidak juga tidak mengapa. Ya. Kalau wudhu kita bilangnya nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar. Kalau wudhu itu hadas asghar. Kalau untuk mandi itu kita bilangnya li raf'il hadatsil akbar. Oke. Karena yang mewajibkan mandi ya itu untuk menghilangkan hadas besar, bukan hadas kecil. Oke ya, jadi niatnya ini. Niatnya ketika kita mau mengguyur badan kita, kita niatkan dalam hati karena kita berada di dalam toilet nih. Mm. Kalau enggak juga enggak apa-apa, ini enggak menyebutkan nama Allah juga enggak apa-apa. Ya, hati kita berniat dan kita lafalkan juga enggak masalah. Oke. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya pakai bahasa Indonesia, aku niat mandi
wajib menghilangkan hadas besar atau nawaitul husla lirofil hadasil akbar. Oke, harus ada niat. Kalau nggak niat, mandinya nggak sah. Kalau nggak sah, nanti nggak sah sholatnya juga, ya kan? Kalau dalam keadaan hadas besar, seperti baru saja haid, kemudian selesai dari haidnya, dia mandi tapi nggak niat, ya kan? Maka nggak sah mandinya. Oke ya, perlu niat. Oke. Kemudian di sini disebutkan apa itu al-hadas al-akbar? Hadas akbar itu apa? Yaitu sesuatu atau setiap yang diwajibkan mandi wajib. Ya, hadas besar adalah sesuatu yang diwajibkannya mandi wajib. Ya, atau mandi besar. Seperti apa? Nah, di sini disebutkan nih ada di sini ada nih 5. Di sini disebutkan ada 5. Oke ya, ada 5. Yang pertama adalah janabah. Ini disebutkan apa saja, yuk ditulis yuk. Apa saja yang menyebabkan mandi wajib, ditulis. Apa saja yang menyebabkan mandi wajib. Oke, di sini disebutkan 5. Yang pertama yaitu janabah, ditulis yuk. Yang kedua yaitu haid. Haid. Yang ketiga yaitu nifas. Yang keempat yaitu wiladah. Wiladah itu melahirkan. Yang kelima yaitu mati atau kematian. Ditulis ya. Apa saja yang menyebabkan mandi wajib? Yang pertama janabah, yang kedua haid, yang ketiga nifas, yang keempat wiladah atau melahirkan. Kak Afsah ditulis Kak Afsah. Yang kelima yaitu kematian. Oke, baik. Ini 5 perkara ini wajib mandi. Oke. Kemudian soal yang selanjutnya, apa itu janabah? Ya, janabah itu salah satunya yaitu keluar mani. Ketika adik-adik laki-laki yang di sini keluar mani, maka keadaannya yaitu sedang junub ya atau berjanabah. Oleh karena itu, kalau mau mengerjakan sholat, ya harus mandi wajib terlebih dahulu. Oke, bisa difahami ya? Nah, itu janabah namanya. Oke, Abang Fatih. Kemudian haid. Oke ya. Nah, untuk adik-adik ya yang sedang haid kemudian selesai dari haidnya, maka wajib mandi. Niatnya tadi nawaitul ghusla li raf'il akbar. Kemudian yang ketiga yaitu nifas. Nifas itu khusus bagi ibu yang melahirkan. Ibu yang melahirkan, kemudian itu biasanya kebanyakan ibu yang melahirkan itu keluar darah. Nah, darahnya itu dinamakan darah nifas. Setelah selesai darahnya, darah nifas, maka wajib mandi. Begitu pula dengan wiladah. Nah, bedanya apa nifas dengan wiladah? Wiladah itu melahirkan memang, ya. Tetapi ada loh, ternyata perempuan yang melahirkan tidak ada darahnya, tidak keluar darah, ya. Nah, setelah dia melahirkan dan tidak keluar darah, maka dia nggak punya darah nifas, nggak ada darah nifas. Lalu bagaimana? Tetap wajib mandi, ya, untuk melakukan sholat. Baik, yang kelima yaitu kematian. Kematian kalau kita meninggal, ya, dari kita semuanya kita akan meninggal. Oke, maka kita wajib mandi. Tapi kan kita sudah meninggal, ya berarti dimandikan oleh orang lain. Bisa difahami ya? Ini hal-hal atau 5 yang
diwajibkan untuk mandi. Kemudian nah ini yang perlu dipahami dulu adik-adik. Bentar. Dari kerukun yang dari fardu mandi tadi, adik-adik mendapati tertib nggak? Fardunya mandi tadi apa saja? Niat, kemudian menghilangkan najis, dan membasuh dengan air pada seluruh badan. Kira-kira ada tertib nggak di sini? Waalaikumsalam. Coba dijawab. Kira-kira ada tertib nggak untuk fardunya mandi? Enggak, Ustazah. Enggak. Yang tertib itu fardunya apa ya? Waktunya Wudhu sama Fardunya wudhu. Berarti kalau mandi, kalau yang diguyurnya, yang dibasuhnya tangannya dulu, boleh. Kalau, duh airnya dingin tapi aku harus mandi wajib nih, yang diguyur kakinya dulu, boleh. Jadi nggak harus yang dibasuh kepalanya dulu, nggak harus. Karena fardunya nggak ada tartibnya. Paham ya? Jadi boleh mau tangan dulu, mau kaki dulu, mau sebagian sini dulu aja, kayak gitu tidak masalah. Oke ya, bisa difahami insya Allah ya. Nah, yang difardukan tartib adalah wudhu, bukan mandi. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa itu haid? Nah, ini disebutkan. Apa itu haid? Haid adalah darah yang keluar ya dari kemaluan perempuan setelah 9 tahun atau di usia 9 tahun kurang 16 Hijriyah yang sudah kita tahu bersama ya, dalam keadaan sehat normal. Kalau haid itu dalam keadaan normal. Memang normalnya perempuan itu mengalami haid, oke ya. Dan normalnya juga ya per bulan kita mengalami haid, oke ya. Tapi kalau nggak seperbulannya, kadang 2 bulan, 3 bulan baru keluar darah haid yang nggak mengapa, nggak masalah, oke ya. Kemudian nifas. Nah, nifas tadi sudah Ustazah sebutkan darah yang keluar ya dari kemaluan perempuan juga setelah melahirkan. Oke ya, setelah melahirkan. Nah, nanti kalau sudah selesai darah haid dan darah nifasnya, maka wajib mandi. Yuk, yang terakhir nih. Apa saja yang dilarang bagi orang yang junub? Orang yang junub tadi keluar mani. Keluar mani itu baik laki-laki atau perempuan. Kalau sudah keluar mani, maka yang pertama dilarang sholat. Sama seperti kalau dalam keadaannya batal wudhunya juga dilarang sholat. Ya, paham ya? Yang kedua, tawaf. Nah, tawaf di sini jadi mau dia batal wudhu atau dalam keadaan junub juga dilarang tawaf. Kemudian membawa atau memegang mushaf, memegang, menyentuh mushaf atau memegang dan membawanya juga dilarang. Jadi mau dia batal wudhu atau dia dalam keadaan junub dilarang ya, dilarang menyentuh mushaf atau memegang dan membawanya. Nah, ditambah nih, membaca Quran, qiraatul Quran. Nah, ini bagi yang junub dilarang membaca Al-Quran. Kalau adik-adik keluar mani, mohon maaf, maka dilarang membaca Quran. Terus bagaimana Ustazah? Ya harus mandi wajib terlebih dahulu. Nah, ini ada perbedaan. Kalau batal wudhu, nggak masalah. Kalau dia batal wudhu, nggak apa-apa membaca Al-Quran. Asal jangan memegang mushaf. Bisa difahami ya? Kak Aisyah Mutia bisa difahami? Kak Malika? Ya paham. Ya, kalau dia batal wudhu Kak Malika, kira-kira boleh membaca Al-Quran atau tidak kalau dia batal wudhu? Boleh. Boleh. Tapi kalau dalam keadaan junub, boleh baca Quran tidak? Nggak boleh, harus mandi wajib Tidak dulu. boleh. Oke ya? Jadi tambahan. Nah, 3 yang pertama, sholat, tawaf, memegang mushaf, menyentuh mushaf, itu berlaku untuk hadas kecil dan hadas besar. Ditambah hadas besar, ditambah membaca Quran.
Ditambah juga berdiam diri di masjid. Nah, nggak boleh masuk masjid dalam keadaan junub, tidak boleh masuk masjid. Oke ya, walaupun sebentar tidak boleh. Oke ya. Kemudian, nah kalau tadi bagi yang junub, sekarang bagi yang haid dan nifas. Kalau yang wanita haid ini bagi perempuan ada tambahannya. Selain dilarang sholat, tawaf, menyentuh dan memegang mushaf, membaca Al-Quran, berdiam di masjid, ada tambahannya yaitu puasa. Nah, puasa itu bagi wanita yang sedang haid dan juga sedang nifas itu dilarang berpuasa. Ditambah tadi ya, nggak puasa doang yang dilarang, sholat dilarang, tawaf dilarang, menyentuh mushaf dilarang, memegang juga dilarang, membawa Al-Quran, membaca Al-Quran. Kemudian berdiam diri di masjid puasa, plus puasa. Oke ya. Nah, kalau yang bagi batal wudhunya, kira-kira boleh puasa nggak kalau yang batal wudhunya? Kak Alfiah, kira-kira kalau batal wudhu boleh puasa nggak Kak Alfiah? Halo? Boleh Ustazah. Boleh. Kalau batal wudhu, boleh. Boleh puasa. Nah, kenapa nggak boleh? Ya kan? Yang tidak boleh kalau dia dalam keadaan haid dan nifas. Baik, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan bisa difahami. Oke, wallah ta'ala alam bisawab. Nanti beberapa pertemuan lagi Ustazah bikin latihan soal seperti pekan lalu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.